Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko dan manajemen risiko bank. Yang pertama yaitu definisi risiko. Risiko yaitu potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko perbankan. Jenis-jenis risiko perbankan ada 8. Yang pertama yaitu risiko kredit, kedua, risiko pasar, yang ketiga, risiko likuiditas, keempat, risiko operasional, yang kelima, risiko hukum, dan keenam, risiko reputasi, ketujuh, risiko strategik, dan yang kedelapan, risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Risiko kredit terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha memenuhi kewajibannya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Selanjutnya yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal-hal lain yang menentukan harga pasar saham, maupun ekuitas dan komoditas. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Risiko likuiditas dibedakan menjadi dua, yaitu risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas aset yaitu risiko yang timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi oleh karenanya besarnya nilai transaksi relatif lebih kecil terhadap besarnya pasar. Risiko likuiditas pendanaan yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang pada gilirannya akan mengakibatkan likuidasi. Keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur, atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank. Yang termasuk dalam risiko ini adalah kegiatan yang menjurus terjadinya kecurangan, kegagalan manajemen, tidak memadai sistem pengendalian, dan prosedur operasional. Kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah potensi terjadinya suatu kejadian atau event yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi kegiatan usaha bank karena adanya kelemahan yuridis. Risiko hukum umumnya berkaitan dengan risiko kredit oleh karena kerugian counterparty karena transaksi dengan bank mencari penyelesaian lewat pengadilan. Bentuk lain adalah gugatan pengadilan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena menderita kerugian yang besar. Selanjutnya yang keenam yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank. Risiko reputasi dapat juga timbul dalam kasus di mana nasabah mengalami masalah dengan jasa bank tetapi belum diberi informasi yang memadai tentang penggunaan produk dan prosedur penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis, dan kegagalan dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan eksternal. Akibat dari keputusan yang tidak tepat ini, bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target bisnisnya.
Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dan tidak mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi. Manajemen risiko bukanlah menghindari risiko. Kegiatan pengambilan risiko adalah mengikuti laba, tetapi terkadang menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Tujuan dari proses manajemen risiko yang efektif adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diterima adalah relatif mencukupi dibandingkan secara relatif dengan risiko yang diambil. Selain itu, tujuan manajemen risiko diantaranya untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan seorang manajer perusahaan, menumbuhkan sifat dinamis dan progresif seorang manajer perusahaan, mengurangi sebanyak mungkin pengambilan keputusan yang didasar atas intuisi dan perasaan seorang manajer, dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan penggunaan alat analisis manajemen risiko dalam proses pembuatan keputusan seorang manajer perusahaan. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko diantaranya yang pertama, identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, diharapkan pihak manajemen perusahaan telah menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor yang timbulnya risiko tersebut. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat, menempatkan alternatif-alternatif. Tahap ini, pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul juga keputusan tersebut diambil. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Pada tahap ini, di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai bentuk sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Tahap ini, setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan, baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan, maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Kemudian selanjutnya, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dipilih dan ditegaskan, serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan SK yang dilengkapi dengan rincian biaya. Kemudian, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan dari pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan, maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.